Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by The Terrace. Di video kali ini saya akan berbicara tentang trading dan kaitannya dengan investasi ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya bahwa trading itu berbeda ya dengan investasi, dan investasi itu juga memiliki arti sendiri ya, bukan trading. Nah tetapi percaya nggak ya bahwa ada loh orang-orang yang berpikir bahwa yang namanya investasi itu artinya ya pasti trading gitu. Padahal tidak demikian ya. Ya mungkin trading di forex itu bisa dipakai sebagai alat untuk hedging ya, sebagai alat untuk lindung nilai. Memang bisa. Dan juga misalnya kita di trading di pasar berjangka, misalnya kita trading apa ya, emas misalnya, gold gitu kan. Nah kita bisa membeli di harga ketika gold itu lagi murah, kemudian kita hold cukup lama sampai dia naik terus, kemudian kita lepas ketika harganya sudah mencapai di harga yang cukup tinggi yang kita inginkan. Nah itu memang memungkinkan teman-teman, sebagai trading dipakai sebagai alat untuk investasi. Tapi begini ya teman-teman, kemarin belum lama ini kan pernah kejadian yang namanya trading forex, robot trading forex yang abal-abal. Nah dimana banyak teman-teman yang terkena di situ dan mengalami kerugian. Nah uangnya nggak balik dan sebagainya. Nah kemudian teman-teman berpikir bahwa karena selama ini pernah dapat profit di situ, lalu teman-teman berpikir bahwa ya sudah, saya akan cari robot lagi deh, cari robot forex lain yang lagi, tetapi yang bisa memberikan keuntungan dan real trading gitu kan ya. Oke, saya mau real trading aja, real robot trading, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang kurang lebih sama lah seperti yang dulu pernah lakuin ya di robot trading yang abal-abal. Nah sebenarnya nggak begitu sih teman-teman. Artinya gini, teman-teman kalau mau ikut trading forex itu nggak apa-apa sebenarnya, boleh aja. Tapi mau pakai robot trading yang real juga nggak apa-apa ya, itu juga baik-baik aja. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan sebuah robot, itu teman-teman harusnya bisa memastikan dulu sebelumnya bahwa itu teman-teman ngerti cara kerjanya gitu, dan teman-teman tahu bahwa yang namanya trading forex secara manual tanpa robot tuh teman-teman tahu caranya gitu. Dan ketika teman-teman memutuskan menggunakan sebuah robot trading, itu karena teman-teman tahu bahwa robot trading tersebut sesuai dengan style dan gaya tradingnya teman-teman, bukan style yang berbeda. Kenapa perlu style trading yang sesuai dengan style tradingnya teman-teman? Karena supaya teman-teman merasa nyaman dulu dengan gaya trading itu, teman-teman sudah punya ekspektasi yang tepat dan tahu resikonya seberapa, baru teman-teman akan merasa nyaman gitu dengan style trading tersebut. Nah kalau teman-teman memiliki style trading dan sudah profitable dengan style trading tersebut, teman-teman merasa nyaman dengan style trading tersebut karena teman-teman benar-benar sudah trading sendiri nih ya, tanpa menggunakan robot. Nah kemudian teman-teman kepengin sistem trading teman-teman itu dibikin robotnya, panggil programmer, kemudian minta tolong dia bikinkan, atau mungkin membeli robot trading yang udah jadi, tetapi robot trading tersebut memiliki style trading yang exactly the same seperti yang teman-teman trading selama ini, yaitu it's okay, itu adalah pilihan yang terbaik sebenarnya. Walaupun memang kita tidak bisa terlalu rely on robot trading juga anyway, karena ya kemampuan nalar ya manusia dalam menganalisa suatu kondisi di market itu jauh lebih kaya ya, otak kita itu lebih kaya dibandingkan robot yang hanya menerima melihat sinyal-sinyal tertentu, kemudian dia bereaksi terhadap sinyal tersebut, misalnya pasang posisi buy di sinyal tertentu, atau pasang posisi sell di sinyal tertentu, atau no trading di sinyal tertentu. Nah itu as blindly as that gitu ya kalau robot trading itu. Sementara kalau manusia dia punya pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu kan, ketika
melihat sinyal apakah dia akan mengambil itu atau tidak. Teman-teman manusia, trader dalam bentuk manusia, kita punya kemampuan untuk menalar ya, bahwa apakah struktur market ini memang benar-benar bagus gak. Jangan-jangan oke, ini memang di atas EMA 200, tetapi tidak berarti pasang buy karena mungkin trennya udah hampir habis gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang misalnya seperti iya sih ini jelas sinyalnya untuk posisi buy gitu kan, dan harganya trennya masih jauh, masih lama, tetapi kita baru dengar nih berita bahwa ada perang di mana gitu kan, atau katakanlah kita trading di pair pound dolar, tetapi tiba-tiba ada pengumuman akan ada pengumuman akan ada meeting Brexit ya, berarti kan akan ada potensi kalau negatif hasil meeting tersebut ya jeblok gitu kan, sebenarnya kita udah terlanjur pasang posisi buy. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan tidak bisa nih dilakukan oleh robot trading gitu ya. Jadi teman-teman mesti wise dalam hal ini, bahwa tahu gitu loh kapabilitas dari robot trading itu sejauh apa gitu kan, yang untuk dalam membantu teman-teman, sehingga teman-teman tidak terlalu berekspektasi tinggi terhadap suatu tool ya. Robot trading itu kan tool ya yang belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, itulah pentingnya teman-teman harus menguasai trading manual sendiri dulu gitu, baru nextnya menggunakan robot. Dan robot itu hanya sebagai alat bantu aja kalau menurut pendapat saya. Dan AI itu tidak selalu AI yang pasang order sendiri ya, bisa jadi AI itu hanya berupa lot size calculator misalnya, untuk pasang posisi tertentu gitu kan, di entry tertentu, terus pasang stop loss tertentu, bisa seperti itu aja. Nggak mesti harus dia sendiri yang mengambil keputusan untuk pasang order sendiri gitu loh, walaupun dia bisa mendeteksi sinyal gitu. Itu sih teman-teman. Dan kalau teman-teman sebenarnya mau berinvestasi ya, not necessarily harus di trading forex atau di trading saham gitu loh, tetapi bisa juga memilih instrumen keuangan yang lain yang jauh lebih aman, seperti misalnya obligasi pemerintah ya kan, surat utang dari pemerintah, kemudian reksadana ya. Reksadana juga ada beberapa macam tipe kan, ada yang reksadana saham, yang underlying-nya saham, ada yang underlying-nya surat utang, dan ada yang campuran gitu kan. Nah, teman-teman mesti pelajari sebenarnya untuk setiap instrumen investasi. Tetapi instrumen investasi seperti trading forex dan saham itu karena memiliki kekhasan tertentu, itu teman-teman harus banyak mempelajari. Ada banyak hal yang harus dipelajari, dan terutama teman-teman yang perlu dipelajari adalah mindset, bukan sekedar teknis. Teknis iya benar harus dipahami, tetapi juga mindset trading juga harus dipahami, bahwa it's different ya, mindset seseorang yang belum pernah trading di forex atau di saham, bahkan mungkin seseorang yang pernah trading di saham tetapi belum pernah trading forex lalu mau mencoba trading forex, itu sebenarnya mindsetnya beda di awal karena mereka belum tahu. Tapi ketika dia sudah tahu, udah pernah mengalami kesulitan, kegagalan di forex, kemudian dia udah belajar mengerti cara trading yang benar, itu mindsetnya kan berubah. Jadi nggak gampang teman-teman, bukan sesuatu yang segampang kita membeli obligasi pemerintah misalnya, atau segampang membuka deposito misalnya di bank. Ya, jadi sebenarnya trading forex dan saham itu bukan berarti ya berisiko, tetapi bukan berarti dia tidak bisa dikendalikan resikonya. Dia bisa dikendalikan risikonya ketika kita have the knowledge gitu loh. Kita punya pengetahuan, kita memahami cara kerjanya, bagaimana forex itu, bagaimana saham itu. Kalau kita beli saham bukan berarti kita hanya ikut-ikutan teman misalnya. Oh, ini ada saham nih lagi naik. Nah, kita naiknya dengarnya belakangan. Kita beli pada saat harganya udah tinggi, udah turun. Rugi kita akhirnya. Nah, jadi kita harus benar-benar menguasai itu. Artinya gimana? Masuknya itu kapan gitu loh, di harga berapa gitu, saham yang dibeli itu saham yang seperti apa gitu kan.
yang ownernya seperti apa. Kalau perusahaan saham itu kan berkaitan dengan perusahaan ya, perusahaan itu kan memiliki owner. Nah, ownernya yang karakternya seperti apa gitu kan. Apakah saham LQ45 atau saham yang nilai valuasinya rendah yang dibeli gitu kan. Nah, itu kan teman-teman perlu pengetahuan. Artinya nggak sekedar ikut-ikutan. Jadi kalau teman-teman bilang, nggak mau trading saham karena trading saham itu berbahaya begini-begini, nanti harganya naik turun dan gak jelas. Ya karena teman-teman belum belajar, atau teman-teman mungkin memang tidak mau belajar, ya bukan di situ memang. Dan jangan memaksakan diri, karena saya nggak ngerti, yaudah saya pakai robot aja deh gitu, atau saya memakai orang lain yang trading buat saya gitu. Jangan, teman-teman harus tahu, harus know how gitu loh. Jadi teman-teman in control gitu loh terhadap instrumen investasi yang teman-teman sedang jalani. Nah, yang mudah-mudah itu kayak obligasi, deposito, itu teman-teman bisa mudah pelajari, dan walaupun profitnya nggak terlalu besar, tetapi paling tidak aman, uang teman-teman nggak hilang gitu loh, gitu ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman punya uang yang besar, kadang saya tuh sedih ya mendengar teman-teman yang masuk ke investasi bodong dengan dana yang begitu besar karena teman-teman begitu percaya gitu kan dengan orang yang memanage duit teman-teman itu gitu, yang teman-teman percayakan uangnya, kan sayang sekali. Nah, itu sih teman-teman, saya sekedar sharing aja, bukan berarti saya tahu banyak, tapi saya hanya membagikan apa yang saya tahu. Dan mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa klik like, share, dan komen, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.